Oke, Oke, silakan, Mbak. ya baiklah. Terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena apa yang udah jelasin tadi Pak Arifin, yaitu kita akan mengadakan meet sebulan sekali. Ya ini juga nggak usah lama, paling 30 menit dan makanya 30 menit ini diharapkan semua memperhatiin ya, biar ngerti walaupun cuma 30 menit tapi ilmu yang didapat ada. Oke. Buat hari ini kita bakal ngebahas konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa yang digunakan. Nah, cuma sebelum kita masuk ke sini, di sini kita langsung ke pengulangan desainnya. Saya mau ngejelasin sedikit sebentar yaitu tentang kemasan produknya. Sebelum masuk ke desain jadi kita ke kemasan produknya. Nah, kemasan produk itu apa sih? Salah satu pengemasan adalah, suatu pembungkusan atau pewadahan suatu produk dengan bahan tertentu sehingga kalian tuh bisa menampungnya. Itu namanya pengemasan. Nah, sedangkan kemasan produk dia adalah bagian dari pembungkus suatu produk itu sendiri. Nah, jadi dalam kemasan produk tuh dibagi dua ya. Ada pengemasan dan kemasan. Nah, yang kemasan produk adalah bagian pembungkusnya. Nah, untuk fungsi dari kemasan produk sendiri itu dia bisa banyak. Nah, akan saya sebutkan beberapa contoh dari fungsi kemasan tersebut. Salah satunya dia sebagai wadah atau pelindung produk itu sendiri. Dan yang kedua, memudahkan pengiriman dalam pendistribusiannya. Yang ketiga, memudahkan penyimpanan, memudahkan perhitungan, dan sebagai menarik konsumen. Nah, makanya di beberapa usaha-usaha m yang pembungkusannya bagus, dia salah satu cara untuk menarik konsumen. Nah, itu lebih bagus juga. Dan itu juga bisa menjadi sarana informasi dan promosi itu sendiri. Dan di note juga nih, harus diperhatikan itu beberapa hal dalam kemasan produk, yaitu ukuran produknya, kejahatan pada kemasan, dan bahan kemasannya. Nah, itu harus diperhatiin. Jadi kalian sebelum mempunyai kemasan itu sendiri, kalian harus mencari nih bahannya tuh seperti apa. Nah, terus daya tahannya berapa lama, terus ukuran produk yang kalian pakai. Nah, setelah kalian udah punya kemasan produk ini, baru kalian bisa masuk ke yang saya kirim PPT-nya. Yaitu prototype. Nah, yang pertama ada pengulangan desain. Yang kedua ada pengulangan engineer. Dan yang ketiga pengulangan produksi. Nah, ini bisa dilihat PPT-nya. Apa sih itu pengulangan desain? Nah, pengulangan desain ini dalam fase pengulangan desain Anda harus menuliskan bentuk, fungsional, dan cara pembuatan produk Anda. Kemudian buatlah desain awal bentuk produk Anda. Nah, itu macam-macam, bisa dibuat dari sketsa atau bentuk 3D yang di komputer ada. Itu kita bisa pakai color draw, terus ya, After Effects juga bisa. Terus yang kedua ada pengulangan engineer. Apa sih itu pengulangan engineering? Yaitu fase pengulangan engineering hanya dilakukan ketika Anda merasa telah berhasil menyelesaikan fase pengulangan desain. Semua input yang didapat dalam fase pengulangan desain akan menjadi dasar pengembangan produk. Nah, ini lanjutan dari fase yang pertama yang tadi kalian pengulangan desain. Nah, sekarang naik nih ke yang engineer, di mana dia menyelesaikan desain
yang di pertama. Nah, diperbaikin ini, di engineer. Nah, jika udah, dilanjut ke pengulangan produksi. Nah, di pengulangan produksi ini sendiri, fase pengulangan produksi mengharuskan kita menemukan vendor yang bisa membantu merangkai sebuah bagian sampai menyelesaikan urusan yang berhubungan dengan legalitas. Nah, biasanya, fase di produksi itu antara 2 sampai 6 bulan itu sendiri. Agak lama sih, tapi dia harus mempunyai waktu yang sangat lama untuk mematangkan usahanya ini sendiri. Oke, ini tentang prototype. Nah, apa sih prototype produk? Nah, jika kalian belum tahu nih, bisa dilihat dulu prototype produk. Nih, prototype produk adalah klasifikasi prototipe ke dalam 4 kategori berdasarkan fungsi dan kompleksitas mereka sendiri. Nah, prototipe dibagi 4 nih, ada visual, bukti dari konsep atau presentasi prototipe, dan yang terakhir prototipe praproduksi. Nah, oke, di sini ada prototipe. Nah, di sini ada prototipe praproduksi di mana versi modifikasi dari prototipe presentasi ini memiliki fungsi yang sama dibangun dengan menggunakan bahan-bahan produksi setiap metode. Nah, di praproduksi ini dia memodifikasi dari prototipe yang udah dipresentasiin di sini. Oke, sorry. Nah, kita mulai dari visual prototipenya ya. Ada apa sih di visual? Nah, visual prototipe yang dimaksud menampilkan ukuran dan bentuk dari produk akhir. Dia tidak memiliki fungsi tersebut, bahan atau masa produk suka ia hanya mewakili dimensinya. Maksudnya diwakili dimensi itu seperti ukurannya, nah terus bentuk dari produknya tuh kayak apa? Kayak misalnya 2D atau 3D, nah itu dimensi yang diwakilin di visual ini. Oke, lanjutnya ke bukti dari konsep. Nah, bukti dari konsep ini adalah model dasar dimaksudkan untuk menunjukkan fungsi dan kelayakan ide untuk membuktikan bahwa konsep tersebut benar-benar dapat bekerja. Nah, di sini dia salah satu model dasaran nih yang dibuat dari prototipe produk ini sendiri. Apakah dia layak atau tidak, diuji cobanya di sini. Nah, setelah udah dipastikan layak atau enggak, langsunglah dipresentasikan. Nah, versi presentasi setiap produk tuh beda-beda. Ini fungsional, memiliki penampilan yang sama seperti produk. Jadi seperti itu kurang lebih sih tahapan yang ada di prototipe produk, kalau belum tahu. Nah, di sini ada beberapa cara buat prototipe produk itu sendiri. Seperti yang udah jelasin tadi, di sini ada buat di konsep, membuat model 3D. Nah, ini opsional, dia mau dibuat atau tidaknya tergantung produk yang kalian buat. Cuma lebih bagusnya kalau emang produknya lebih menarik buat di 3D, kenapa tidak? Itu salah satu cara buat kalian ngejual produk kalian juga. Nah, yang ketiga membuat diagram isi atau sketsanya. Ini membuat prototipe pertama Anda, dan yang terakhir membuat prototipe produksi yang udah siap. Nah, yang kelima, aspek ini nih yang harus kalian punya untuk membuat prototipe produk Anda.
Oke, lanjut kita ke nah, di sini saya bakal ngejelasin sedikit yang tadi nih, yang di 5 ini. Di sini pertama ada membuat diagram rinci atau sketsanya. Nah, cara membuat diagram rinci atau sketsa itu, langkah pertama dalam menciptakan prototipe adalah untuk menciptakan sebuah konsep sketsanya nih. Awalan kalian harus mempunyai konsep sketsa yang ada. Nah, itu buat modal awal lah. Nah, lalu tujuan Anda harus menangkap ide sebanyak mungkin dengan cara visual yang ideal. Nah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana dia membuat konsep itu dan terus dipikirin nih tujuannya buat apa dengan visual yang lebih menarik atau yang lebih luas. Nah, yang pertama, terus dibagi dua sketsa konsep, di mana ada sebuah sketsa desain yang menunjukkan bagaimana produk mungkin muncul setelah selesai, atau sebuah sketsa teknis yang menunjukkan dimensi produk, bahan, dan pekerja. Nah, ini kebagi dua. Yang pertama, dia produknya dulu keluar, nah terus baru desain. Dan yang kedua, desainnya dulu, baru nanti produknya. Ini diagram rinci dan sketsa salah satunya. Nah, ini tadi yang saya bilang, dia membuat model 3D. Membuat model 3D ini opsional ya. Langkah ini untuk mentransfer sketsa yang udah dibuat tadi, yang cuma masih ya sketsa kasar lah, yang masih gambaran ataupun kalian masih ngebuatnya dengan pensil ataupun spidol segala macam. Nah, di sini di membuat model 3D ini kalian bisa nge-transfer nih apa yang kalian buat itu dimana menjadi yang lebih menarik. Nah, ini akan membantu Anda eh, di ini akan membantu Anda buat kalau misalnya kalian usaha yang ada investornya. Nah, ini salah satu menarik para investor. Dia akan membuat produknya lebih baik atau lebih menarik. Ini berguna sih kalau menurut saya buat membuat model 3D di suatu usaha itu sendiri. Banyak kok software-software yang membuat 3D motion seperti ini. Sebelumnya sampai sini paham tidak? Halo? Silahkan direspon ya. Paham Pak, paham. Oke. Paham Pak. Oke, kalau semua pada paham kita lanjut, yaitu nah ini ya untuk kalian membuat prototipe produk Anda. Ini tips kasar doang sih, ya dasarnya lah, lumayan untuk membantu kalian. Baik, yang pertama yaitu membuat daftar fitur prioritas.
ada menjaga biaya dalam pikiran ketika merancang. Lanjut ada gunakan teknik manufaktur standar, terus meminjam ide dari para pesaing. Ada juga masuk NDA dan paten berkas. Nah ini tips-tips untuk buat kalian sih dibaca. Apa sih misal kita dari sini, apa sih menjaga biaya dalam pikiran ketika merancang? Nah, biaya bahan bervariasi, dia macam-macam. Bahkan diantara dari bahan yang kalian kategorikan itu, kayak seperti plastik sama logam, nah itu kan beda. Nah itu harus dipikirin dan dirancang sama kalian sendiri. Apa aja yang harus dikeluarin, biaya bahannya, apa yang perlu, apa yang tidak. Nah itu harus dihitung sih. Nah, ada juga yang menggunakan teknik manufaktur standar, yang pada dasarnya setiap pabrik membangun produk. Anda menggunakan beberapa proses produk manufaktur standar industri. Jika produk Anda tidak dapat diproduksi menggunakan mereka, pabrik harus membuat teknik yang disesuaikan dan melatih. Terus ada meminjam ide dari para pesaing. Nah ini yang paling banyak sih kalau menurut saya di dunia usaha ataupun bisnis yang lain ya. Nah di sini adalah minjam ide dari pesaing, yaitu membongkar produk pesaing yang diberikan untuk memahami nih rinci rancangan, terus tentang apa yang diperkerjakan, apa yang tidak ketika membuat suatu produknya, kekurangan dari produk itu sendiri. Nah ini perlu sih, harus mengetahui produk orang lain juga. Nah ini sangat membantu. Terus ada membuat daftar fitur prioritas. Nah daftar prioritas itu antara dilakukan bahwa produk akhir ini tidak memiliki semua fitur yang membahayakan di ide asli Anda. Nah ini cuma fitur prioritas ini apa yang kalian duluin aja sih, apa yang kalian prioritasin. Nah terus ada paten berkas. Nah paten berkas ini ya final lah, dimana mengajukan paten untuk ide produk yang udah ada dan sama desainnya. Nah terus ada meminta semua pihak ketiga, dan yang terakhir meminta semua pihak ketiga untuk menandatangani berkas itu sendiri. Nah yang tadi udah dibilang di awal, pihak ketiga ini adalah seperti investor, terus orang-orang besar yang membantu Anda. Nah ini ataupun klien Anda. Nah ini sangat membantu pembagian berkas, dan persuratannya pun juga masih banyak. Udah sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya lanjut? Masih ada? Enggak, Pak, paham, Pak. Ada paham nih? Alhamdulillah. Oke, saya lanjut. Saya bakal nambahin sedikit aja sih. Ya, ini nih yang harus diperhatiin ketika kalian membuat usaha prototipe produk atau barang atau jasa ya. Yang pertama, target marketnya. Nah, target market kalian tuh siapa? Kayak misalnya kalian membuat usaha baju anak-anak, nah itu target market kalian tuh ke anak-anaknya. Nah itu harus dilihat pasar-pasarnya. Terus yang kedua, ergonomis itu
kalian bisa menonjolkan kenyamanan kepada customer kalian. Nah, yang ketiga ciri khas. Nah, ciri khas ini perlu, dimana kalian harus membuat yang unik nih, biar para customer kalian tuh bisa balik ke kalian. Terus yang keempat, ukuran 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 dari kemasan produk kalian, yang apakah kekecilan atau kebesaran, nah itu harus dilihat. Nah, terus yang terakhir special pack. Nah, special pack ini seperti pas acara besar, misalnya produk kalian yang pas di lebaran meningkat nih. Nah, itu salah satu yang perlu diperhatiin sih. Terus ada standar desain dan kemasan produk yang berlaku. Standar desainnya apa sih? Nah, standar desain disusun dengan dimaksud untuk membuat pengertian yang sama tantangan istilah dan penyagraman penamaan produk. Nah, standar ini dibuat untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat, keselamatan. Nah, dibuatnya standar ini buat ya kalian punya patokan lah buat desain dan kemasan produk kalian. Nah, ini salah satu standarnya yang saya sebutkan barusan itu. Oke, itu tambahan sedikit tentang kemasan produk dari saya. Dan untuk hari ini pembahasan kemasan produk dan prototipe cukup, paling bisa kita lanjut minggu depan atau nanti untuk materi yang lain sih. Untuk 2 pembahasan ini menurut saya cukup. Apa kalian paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Jangan bilang nggak ada. Oke, kalau pada paham, alhamdulillah. Baiklah, Pak Arifin, bisa dibantu lagi. Baik, terima kasih Pak Osca. Apa yang tadi dipaparkan materi oleh Pak Osca, ada yang mau ditanyakan dulu sampai saat ini? Kalau ada silakan ditanyakan, boleh. Karena durasinya nih udah 30 menit. Iya, sudah lewat. Silakan, ada yang mau tanya. Direspon ya kalau misalkan ada nanya, ada yang mau bertanya itu. Biar komunikasinya 2 arah, jangan 1 arah. Tidak ada, Pak. Oke, kalau sudah paham, alhamdulillah. Sedikit nih untuk anak-anak dan Pak Oscar, kan sekarang di bulan Oktober. Rencana awal di awal semester 1 ini diharapkan membuat sebuah produk minimal 2, kan tadinya begitu. Iya, Pak. Nah, sedangkan bulan Oktober, November, Desember kan bentar lagi. Nanti semesteran di bulan Desember di pertengahan atau di awal biasanya. Nah, mungkin sekarang dibagi kelompok untuk membuat proposal produk yang kalian akan bikin per kelompok ya. Nah, diharapkan ini kan nanti pengerjaannya per kelompok, kalau bisa yang dekat-dekat rumah aja biar mobilitasnya enak gitu. Karena kan kondisi sekarang COVID dan PSBB, jadi gimana caranya kalian tetap bisa melaksanakan membuat suatu produk. Karena ini produk ini nilai bobot PKK-nya lumayan cukup tinggi ya dari nilai produknya. Nah, silakan dibentuk kelompoknya, kalian terserah bikin kelompok sekitar 4-5 orang lah per kelompoknya. Dan produknya yang sudah dulu Bapak sampaikan yang basic-basic saja, belum menggunakan kayak sensor, belum menggunakan kayak Arduino dan lain sebagainya. Hanya yang basic-basic saja. Ya.
Nah, untuk ini Pak gimana untuk peralatan alat dan bahannya ya? Tadinya kan mau disiapin dari sekolah. Karena waktu bulan kemarin kan ada klaster ya, yang di sekolah ada yang kena, jadi tadinya mau diluringkan sebagian siswa, makanya sekarang nggak jadi, dibatalkan. Yang tadinya direncanakan sekarang jadi gagal gitu. Nah, sekarang kalian mungkin patungan dulu untuk membeli alat dan bahannya, yang basic-basic saja yang murah ya. Yang penting produk yang akan kalian bikin itu jadi. Kalau misalkan bisa untuk disimulasikan, ya simulasikan dulu. Boleh pakai software atau pakai aplikasi, silakan. Kalau misalkan mau bikin langsung, ya silakan. Gitu. Ya. Nah, sekarang tugasnya bikin kelompok, kemudian bikin proposal. Nanti proposalnya Bapak share contohnya kayak gimana, nanti kalian bikin ya. Judulnya apa, alatan bahannya apa, kebutuhannya apa. Oke, gitu aja paling. Pak, Oke, mau Pak. nanya, Pak. Ya, silakan. Satu kelompok berapa orang? 4-5 orang. Oke. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Ada. Kalau nggak ada, kita seperti biasa di screenshot dulu. Pasca minta tolong di itu apa? Stop dulu present now-nya. Oke, tunggu sebentar. Oke, silakan di-on-kan dulu kameranya untuk di screenshot ya, sebentar saja. Buat laporan nyalakan dulu kamera kalian ya. Oke, silakan yang lainnya ditunggu. Ari Sigit, Yang lain yang belum Elia, Dimas, Dia, Anita, Eka, Cahya, Dian, Dara, Gina, Edgina, Elva, Ambar, silakan pakai cepat. Ya, yang belum, silakan. Kasihan yang lain nih. Oke, siap ya. Bapak mau screenshot nih, siap. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Pak Ocha ditutup saja pembelajaran pagi kali ini. Oke. Baiklah, buat semuanya terima kasih yang udah ngikutin mata pelajaran hari ini, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini kalian bisa pahamin dan kalian bisa mengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.